Racikan Berita 1. Penyebab dia tidak mau mengundurkan diri karena dia mau tetap eksis di pemerintahan. Itu adalah seorang nafsu berahinya dalam hidup, dalam elit politik. Dia yang sudah punya trademark disanjung oleh piaraan-piaraan Jokowi sebagai ahli keuangan dunia. Nah, itulah, kalau dia mau, kalau dia mundur, karena mungkin sudah banyak desaan-desaan, termasuk saya sendiri. Saya tidak suka dengan Sri Mulyani. Apa? Saya kata, Sri Mulyani tidak terbuka dalam memimpin Departemen Keuangan. Apa tidak terbukanya? Dia itu adalah alat pemuas kekuasaan. Di zaman SBY, Sri Mulyani telah melakukan penjualan aset Pertamina, yaitu yang bernama konsentrat, kepada saudara Handoko yang diambil dari Gresik senilai 35 triliun dibawa ke Singapura oleh Handoko untuk disuling kembali. Seharusnya Sri Mulyani meminta bank garansi kalau itu barang, sebab dia bendahara negara, tidak bisa memberikan sebegitu saja, harus ada bank garansinya, diberikan kepada Handoko. Akhirnya Sri Mulyani pindah ke World Bank, ke Amerika. Handoko diperiksa oleh Buas sebagai Bareskrim, didamping oleh dua pengacaranya, dan Sri Mulyani juga dipanggil untuk datang dari Amerika ke Bareskrim diperiksa. Bagaimana ceritanya? Alhasil si Handoko diberi izin oleh Buas berangkat ke Singapura untuk periksa untuk sakit jantung. Aneh bin ajaib. Sudah itu Sri Mulyani kembalikan ke Amerika. Mengapa itu terjadi? Karena Buas akhirnya mungkin kena tegur, dipindahkan ke BNN. Ini kasusnya sampai sekarang belum jelas kemana uang 35 triliun kondensat itu nilainya oleh si Handoko. Handoko raib mungkin sudah di Cina, seperti Edi Tanzil yang membuat bir, yang merampok Bank Bapindo 1,3 triliun dulunya. Jangan-jangan sudah ada di Cina. Oleh karena itu, catatan saya, Sri Mulyani ini adalah alat pemuas kekuasaan. Padahal tambah lagi kasus Senturi hampir 7 triliun. Tadi itu kondensat 35 triliun itu. Kasus Senturi hampir 7 triliun. Pada saat itu yang berkuasa adalah JK sebagai presiden, karena dia wakil. Mengapa saya katakan terjadilah krisis di Bank Senturi? Akhirnya Sri Mulyani langsung outline kepada SBY di Amerika. Atas keputusan SBY, Sri Mulyani yang saya tahu, terjadilah malam itu pengeluaran uang sebesar-besarnya terhadap relasi daripada SBY atau Sri Mulyani, termasuk Taspen, Sempurna, dan Harta Timur Daya, uang Hatta Rajasa, hasil deposito mereka di Bank Senturi dikeluarkan. Menurut informasi yang saya dengar malam itu, bertruk-truk uang keluar dari Bank Indonesia waktu itu Budiono sebagai gubernur Bank Indonesia. Akhirnya bukan
JK semaput, harus ada persetujuan dari, karena si Sri Mulyani minta jaminannya itu tidak terbatas. Gila loh, kata JK, tidak terbatas, mulu hancur ke negara ini. Begitulah yang saya dengar berita itu dari JK. Harus approval JK sebagai presiden pejabat pada saat itu. Disitulah saya menilai Sri Mulyani sebagai alat pemuas kekuasaan. Akhirnya JK tangkap melalui si Susno Duaji, Robert Tantular. Tangkap, kata JK kepada Susno Duaji. Ditangkaplah Robert Tantular. Yang Pakistannya komisaris sudah lari bawa uang sama saudaranya Robert Tantular. Jadi banyak yang menderita akibat perbuatan Sri Mulyani ini. Nasabah-nasabah Bank Senturi. Itu data itu ada di jejak digital. Demo-demo seorang perempuan yang porak-poranda hampir gila saya lihat dia. Uangnya nggak bisa keluar. Itu akibat perbuatan Sri Mulyani. Berikut, di zaman SBY, di zaman Jokowi, Sri Mulyani ini diungkap oleh Mahfud, masih hidup oleh Mahfud di Komisi 3 DPR, 349 triliun uang itu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kemana bersama Ketua PPATK di depan Komisi 3. Yaitu Benny Karman, satu lagi anak PDI yang songor sombong itu, yang sekarang nggak terpilih, dan berapa macam ketua fraksi PDIP. Mahfud bongkar, sampai sekarang tidak ada kelanjutannya uang itu. Hanya siapa? Si Alun yang ditangkap sampai sekarang, berapa triliun kekayaannya, seorang manipulasi pajak, termasuk biaya cukai di Jogja. Jadi permainan pajak dari mulai si Tambunan yang bisa berkeliling, permainan pajak perusahaan juga yang memanipulasi, itu di bawah kekuasaan Sri Mulyani. Itulah maka saya sebut Sri Mulyani ini alat pemuas kekuasaan sepanjang dia kaki tangan penguasa untuk memperlancar keinginan penguasa. Oleh karena itu Sri Mulyani ini patut diberhentikan. Apa ada sindikat, ada rencana dengan Prabowo dia dipakai, sedangkan penerimaan uang dari korupsi tidak ada keterbukaan sampai sekarang. Uang ini, biaya negara ini dari uang pajak rakyat, 82% uang rakyat hasil dari pajak. Jadi Sri Mulyani menurut hemat saya, Prabowo harus berhentikan, periksa kekayaan dan siapa yang mendapat fasilitas dari dia. Pada saat SBY menaik atau menaikkan harga minyak segala macam, Sri Mulyani berdalih subsidi. Akhirnya seorang ahli ekonomi yang bernama Kwi Kian Gi, yang saya hormati daripada tokoh-tokoh yang lain ini, ekonomi ini, dia tantang Sri Mulyani di jejak digital, ada di TV One, untuk debat tentang subsidi minyak sama Sri Mulyani. Kwi Kian Gi tamatan Rotterdam, dia World Bank Amerika. Tunjukkanlah kemampuan, tidak berani diskusi di TV One secara terbuka. Di situ saya nilai Sri Mulyani ini adalah sebagai alat pemuas saja. Ilmunya nggak ada, zero kalau saya lihat. Terus ditantang lagi sama Rizal Ramli, tidak berani. Jadi Sri Mulyani ini adalah bagaimana keinginan Bapak. Itu aja deh. Kepada ilmunya dia itu.
Yang mana sampai sekarang berapa uang korupsi yang sudah masuk ke kas negara? Tidak. Ini kemarin 1 triliun mana? Siapa pegang? Jaksa Agung, Jiwasraya, ya Mas Asabri. Kemana? Masuk nggak ke uang? Dia harus umumkan. Itu uang rakyat, uang nasabah. Nah, jangan di Jaksa Agung aja. Jadi Sri Mulyani ini tidak layak dan tidak patut menjadi Menteri Keuangan. Masih banyak orang yang pintar, yang punya integritas di Indonesia ini. Ini semuanya Sri Mulyani adalah yang mempromosikan adalah piaraan-piaraan Jokowi. Nah, itu pendapat saya minta sama Prabowo harus diresapel dan diperiksa kekayaannya lingkungan Sri Mulyani ini. 349 triliun yang dibongkar oleh Mahfud MD. Sekian, terima kasih. Racikan Berita 1.